segala puji dan hormat boleh kami sampaikan kepada Bapa di siang hari ini. Kami boleh bersyukur ya Tuhan jikalau Engkau telah mengantarkan kami ke tempat ini, di mana pada siang hari ini ya Tuhan kami akan melakukan ibadah yang akan mau dilaksanakan pada hari ini yang untuk disampaikan nanti untuk hari Minggu. Biarlah ya Tuhan kami yang boleh bertugas pada siang hari ini, biarlah Tuhan juga yang selalu menyertai kami dan memberikan hikmat kepada kami. Begitu juga ya Tuhan buat Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Nya pada siang hari ini. Engkau urapi ya Tuhan, Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu juga ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapak. Kami berdoa hanya melalui nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah secara daring. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-7 sesudah Pentakosta kepada warga Jemaat GPIB Maranatha. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Romi Matius, MTH. Umat mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah kita dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Engkau telah melengkapi kami semua dengan karunia Roh Kudus, agar mampu melakukan tugas panggilan dan pengutusan kami di dalam dunia. Namun, kami mengaku bahwa dalam pelayanan kami, keegoisan dan kepentingan diri merusak pelayanan kami, sehingga tidak ada damai sejahtera. Kami juga menghitung untung dan rugi dalam pelayanan. Ampunilah kami ya Tuhan, Sang Kepala Gereja. Barulah motivasi pelayanan kami. Bentuklah hati kami untuk benar-benar tulus dan rendah hati dalam pelayanan, sehingga pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kuasa pembaruan oleh Roh Kudus memampukan kami untuk tetap setia menunjukkan citra diri umat kudus bagi kemuliaan. Inilah doa kami ya Allah. Terpujilah nama-Mu demi Yesus Kristus Juru Selamat yang mulia. Amin. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, tolonglah kami yang akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya membimbing kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Karena dengan memahami kami boleh percaya, dan dengan percaya kami juga boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami boleh melaksanakan firman dalam kesetiaan dan menghormati serta memuliakan Engkau dalam segala tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpuji.
Petrus 1 sampai 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, dan sebagaimana yang sudah diumumkan bahwa minggu depan tanggal 6 Juli kita akan memulai kembali ibadah di gedung gereja yang akan dilaksanakan juga dengan peneguhan sidih bagi anak-anak katekisan kita. Tetapi tentunya Bapak Ibu, ketika kita akan memulai melaksanakan ibadah di gedung gereja, kita juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang Bapak Ibu juga sudah tahu ya, berulang kali disampaikan bahwa kita misalnya harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu juga memperhatikan aturan. Jangan
Jangan sampai oleh karena kecerobohan kita itu dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi orang lain. Karena banyak orang yang dikatakan istilahnya dia terpapar tetapi dia tidak menunjukkan gejala-gejala sakit, yang disebut dengan istilah OTG, ya, orang tanpa gejala tetapi karena dia punya imunnya baik dan dia tidak memperlihatkan gejala, tetapi dia dapat menularkan penyakit kepada orang-orang yang punya imun yang lemah atau orang-orang yang lebih rentan. Misalnya orang yang lebih tua yang sudah usia lanjut atau anak-anak. Karena itu juga sudah disampaikan bahwa diharapkan jangan dulu orang tua, orang usia lanjut dan anak-anak untuk beribadah di gereja, tetapi tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jadi pentingnya kita menaati aturan sebenarnya juga adalah wujud dari iman kita kepada Tuhan yang sudah datang untuk menyelamatkan kita. Dan keselamatan yang telah Allah anugerahkan itu hendaknya kita tanggapi dengan ucapan syukur. Karena itu sebagai umat yang percaya, maka hal pertama yang harus nampak dalam kehidupan kita adalah ucapan syukur. Pembacaan kita pada saat ini dari surat 1 Petrus mau mengajak kita sekalian untuk mengucap syukur kepada Allah. Jadi kita mengucap syukur, kita memuji Allah sebab Dia telah menyatakan karya keselamatannya bagi kita. Ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersyukur sebab kita sudah diselamatkan. Kita sudah dipilih juga untuk menjadi umat-Nya. Seperti halnya bangsa Israel, umat Israel yang dipilih, maka penulis 1 Petrus mengatakan bahwa bangsa-bangsa kafir atau bangsa-bangsa bukan Israel juga telah dipilih untuk menjadi umat Tuhan. Jadi seluruh bangsa yang dalam pembacaan kita disebut sebagai kaum pendatang telah dipilih untuk menjadi umat Allah oleh karena mereka percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi mereka. Dan oleh karena mereka percaya kepada Kristus, menjadi orang-orang yang percaya atau mereka telah bertobat kepada Kristus, maka ada konsekuensi yang harus mereka alami, yaitu mereka dimusuhi, mereka dibenci oleh karena iman mereka kepada Kristus. Tetapi penulis Petrus mengatakan, sekalipun mereka harus mengalami penderitaan, sekalipun mereka dibenci, sekalipun mereka dimusuhi, tetapi mereka patut bersyukur. Sebab oleh karena iman mereka kepada Kristus, maka dikatakan di dalam pembacaan kita ini, mereka telah dilahirkan kembali sehingga mereka memiliki kehidupan yang penuh pengharapan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Petrus mengatakan di dalam pembacaan kita pada saat ini bahwa kita dipilih untuk menjadi umat-Nya itu semata-mata karena rencana atau kehendak Allah. Kita bisa lihat di ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap setia, marilah kita tetap taat kepada Tuhan di dalam segala hal. Walaupun dalam kehidupan ini kita harus menghadapi berbagai tantangan, kita harus menghadapi berbagai kesulitan.
bahkan penderitaan karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi hendaknya kita tetap setia, hendaknya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Jadi inilah yang sebenarnya mau diingatkan oleh penulis 1 Petrus ini ketika dia menulis surat ini dan ditujukan kepada orang-orang Kristen, gereja mula-mula yang pada saat itu sedang dianiaya oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Jadi lewat tulisan ini Petrus ingin memberikan dorongan, ingin memberikan penguatan kepada orang Kristen mula-mula, sekalipun mereka harus mengalami penganiayaan, tetapi hendaknya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Mereka tetap bertekun di dalam iman mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menjadi orang percaya, orang Kristen itu memang tidak mudah. Karena pastinya ketika kita menjadi orang yang beriman, ketika kita menjadi orang yang percaya, kita akan menghadapi berbagai macam kesulitan. Kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan penderitaan. Karena itu dikatakan di dalam pembacaan kita pada saat ini, ketika kita menjadi orang yang percaya, ketika kita menjadi orang yang beriman, maka dikatakan di dalam pembacaan kita pada saat ini bahwa iman kita kepada Tuhan itu juga harus diuji. Jadi iman kita kepada Kristus dikatakan di dalam pembacaan kita saat ini akan diuji oleh api. Tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang seharusnya lebih murni daripada emas, yang juga dalam pembacaan dikatakan emas juga diuji oleh api. Tujuannya apa saudara-saudara? Untuk membuktikan apakah ini emas yang murni atau emas yang palsu, makanya dia diuji, dimurnikan dengan api. Demikian halnya dengan iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan dikatakan di sini harus juga diuji lewat berbagai pencobaan, lewat berbagai penderitaan. Jadi kalau kita menghadapi penderitaan, kalau kita menghadapi pencobaan, itu adalah kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin menguji iman kita, saudara-saudara. Jadi jangan kita berpikir, oh jadi orang Kristen itu enak ya, selalu diberkati. Dan kalau kita menghadapi pencobaan, lalu kemudian kita kecewa. Padahal sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus senantiasa siap ketika kita harus menghadapi berbagai pencobaan. Karena firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang menguji kesetiaan kita kepadanya lewat berbagai tantangan, lewat berbagai penderitaan yang harus kita alami di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, iman yang sejati akan membuat kita tetap setia, sekalipun kita harus mengalami banyak pencobaan, mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan ini. Jadi apakah kita sungguh-sungguh mau tetap setia, kita mau tetap beriman, kita tetap mau mengasihi Tuhan, walaupun kita harus menderita karena hal itu. Apakah kita tetap percaya seperti Ayub juga ketika dia mengalami penderitaan karena dia adalah orang yang setia beriman kepada Tuhan, makanya Tuhan izinkan dia menghadapi pencobaan dalam kehidupannya. Jadi orang yang setia itu bukan berarti kehidupan yang mudah, saudara-saudara. Kita akan terus menghadapi tantangan, kita akan terus diuji, kita akan terus diproses supaya kita menjadi umat Tuhan yang semakin kuat, yang semakin beriman, yang tidak mudah, apa istilahnya, tidak mudah tergoncang, tergombang-ambing. Oleh karena iman kita sudah diuji oleh Tuhan dengan berbagai tantangan dan penderitaan. Jadi Bapak saudara-saudara, firman Tuhan ini mau menasihatkan agar kita tetap setia. Karena kalau kita sungguh-sungguh setia beriman, maka dari iman yang sejati akan muncul kuasa
kita diminta untuk bersukacita, bukan bersedih ketika menghadapi kesulitan, tetapi kita diminta untuk bersukacita. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita kepastian. Tuhan telah memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Tuhan telah memberikan kepada kita jaminan kehidupan yang kekal. Karena itu dikatakan bahwa kita bergembira, kita bersukacita, karena firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Jadi ini yang Tuhan janjikan kepada kita yang tetap setia, yang tetap beriman, bahwa ketika kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, sudah jelas Bapak Ibu Saudara-saudara kemana kita pergi. Sudah jelas bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal. Kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, kehidupan yang kekal, yang bahkan kematian pun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Makanya di sini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan segala kuasa, telah mengalahkan kuasa kematian itu, dan Dialah yang telah memberikan jaminan kepada kita yang percaya bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita agar bagaimana dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita tetap setia, untuk kita tetap setia sebagai orang percaya. Apapun status kita, baik kita sebagai warga jemaat atau kita sebagai pelayan Tuhan, kita tetap setia untuk melayani. Jangan hanya kita banyak ngomong saja, banyak berbicara saja, tetapi tidak ada buktinya. Yang tunjukkanlah kesetiaan kita, walaupun mungkin kita punya kesibukan masing-masing, ya. Tetapi mari kita luangkan waktu kita untuk melayani Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi keadaan yang sulit, di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap setia. Ini juga yang sebenarnya mau kita sampaikan juga kepada anak-anak pemuda kita di saat mereka merayakan hari ulang tahun Gerakan Pemuda pada hari ini. Marilah juga kita menjadi sebagai kaum muda yang adalah penerus dari gereja Tuhan. Marilah kita tetap setia, belajarlah dari orang-orang yang tetap setia. Orang-orang yang tetap setia bukan hanya di awal, tetapi hingga akhir. Karena dikatakan saudara-saudara di dalam pembacaan kita pada saat ini bahwa orang yang setia tidak akan pernah dikecewakan. Bahwa orang yang setia sampai pada akhirnya, walaupun harus menghadapi berbagai penderitaan, tetapi di dalam pembacaan kita pada saat ini, orang yang setia akan menerima kemuliaan dari Tuhan pada akhirnya. Karena dikatakan di dalam pembacaan kita pada saat ini, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Artinya Tuhan akan memberikan kepada kita kemuliaan. Jadi kemuliaan, puji-pujian itu bukan datangnya dari manusia. Kita melayani bukan supaya kita mendapatkan puji-pujian dari manusia, tetapi semata-mata karena kita mengharapkan, merindukan bahwa Tuhan yang akan memuliakan, melayani kita, walaupun kita juga penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menyadari akan hal ini, marilah kita tetap setia. Setialah dan senantiasa bergembiralah dalam Tuhan yang sudah menyatakan karya keselamatannya, yang sudah memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada kita. Dan yang kedua, lakukanlah tugas pelayanan itu dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan yang telah memanggil, yang telah mengutus kita, Dia juga yang tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kita seperti. Ada Roh Kudus yang Tuhan hadirkan untuk menuntun, menolong kita dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Ketika kita setia untuk melaksanakan tugas pelayanan, kita pasti akan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan. Tetapi tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di sini menunjuk pada sikap kita, sikap hidup kita yang senantiasa mau hidup
bersama Tuhan atau hidup di dalam Tuhan. Sebab hidup bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, itulah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran-pikiran yang akan senantiasa menyertai dan menuntuni kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama gereja di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, yang senantiasa setia menjaga dan memelihara kehidupan kami sebagai umat Tuhan, umat yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau selamatkan, bahkan melalui karya keselamatan-Mu, Engkau telah melahirkan kami kembali kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, kehidupan yang penuh pengharapan, sebab kami akan menerima kehidupan yang kekal, menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat berayu, yang tersimpan di sorga, yang telah Allah sediakan kepada kami yang sungguh-sungguh percaya. Dan kami menyadari ya Tuhan, ketika kami beriman percaya kepada Tuhan, ada tantangan yang akan dan terus kami hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan lewat tantangan itu sesungguhnya Tuhan sedang menguji iman kami. Tuhan sedang memurnikan kesetiaan kami, agar kami semakin setia kepada Tuhan yang telah memanggil kami, yang telah mengasihi kami, yang telah menebus dan menyelamatkan
Kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin diperbaharui di dalam firman yang boleh kami dengarkan, juga lewat persekutuan ibadah yang kembali boleh kami ikuti secara daring pada saat ini. Pada kesempatan hari ini kami juga boleh mensyukuri akan berkat Tuhan di mana Pelkat Gerakan Pemuda GPIB boleh merayakan hari ulang tahun. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas hari ulang tahun, terlebih lagi atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan Pelkat Gerakan Pemuda. Kami rindu agar Gerakan Pemuda menjadi gerakan yang Tuhan pakai di tengah-tengah gereja kami, karena kami menyadari bahwa Gerakan Pemuda adalah penerus atau generasi penerus dari gereja kami. Biarlah Gerakan Pemuda sungguh-sungguh juga menyadari akan panggilan Tuhan, menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang sungguh-sungguh juga mau melayani sesuai dengan talenta atau karunia yang Tuhan telah berikan kepada setiap anak-anak pemuda yang ada di gereja kami. Terima kasih Bapa di surga. Karena itu kami juga mau menyerahkan gereja kami, persekutuan kami, GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar. Tuhan tetap menyertai dan menuntun kehidupan persekutuan kami, bahkan di tengah-tengah keadaan situasi pandemi COVID-19 ini. Dan ya Tuhan, kami juga akan memulai ibadah kami di gereja pada minggu depan, yang juga akan dilaksanakan di dalamnya penubuhan sini. Kami serahkan rencana ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini juga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga ketika kami akan mengambil bagian dalam ibadah kami, tetap juga taat untuk melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, baik di hari ini maupun di hari-hari yang akan datang, di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tetap melayakkan kami, memampukan kami untuk kami boleh terus melayani dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada pada kami. Tetapi kami sadari bukan karena itu, tetapi karena panggilan Tuhan dan dalamnya ada penyertaan, ada janji kuasa yang Tuhan melimpahkan kepada kami di saat kami boleh memberikan kehidupan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan kasih seluruh warga jemaat kami dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah dan memulihkan. Bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai masalah pencobaan kehidupan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kesulitan ekonomi, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami juga menyerahkan jemaat kami dalam sukacita untuk usia yang Tuhan karuniakan, baik pada hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang sedang berupaya juga untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berkatilah pemerintah kami Tuhan, berkati segala upaya yang mereka lakukan untuk menekan pertambahan kasus COVID-19 di tengah-tengah negara kami ini Tuhan. Kami berdoa agar tidak semakin banyak orang yang terpapar COVID ini, dan kami berdoa agar semakin banyak orang yang sudah sakit dipulihkan dan disembuhkan dari virus corona ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat, lebih besar daripada kuasa pandemi COVID-19 ini. Karena itu kami, selain kami berupaya, kami juga tetap berpengharapan, kami tetap beriman dalam Engkau ya Tuhan, Allah kami yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah pengharapan kami,
Inilah apa yang boleh kami sampaikan dari dalam hati kami, yang boleh kami angkat di hadapan Hadirat-Mu di surga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan kami mohon. Pelihara kami dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Yesus kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan-Kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Surat 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Bersihkan hatinya.
silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Diharapkan kesabaran warga jemaat untuk mendengarkan ringkasan warta jemaat hari Minggu 19 Juli 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Maranatha Pematang Siantar mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan ibadah Minggu, persepuluhan, PTB, syukur hari ulang tahun, dan lain-lain, dapat memberikan langsung ke kotak persembahan di kantor sekretariat gereja atau ke rekening gereja. Yang ketiga, persiapan presbiter sehubungan akan kembali dimulai ibadah pada hari Minggu 26 Juli 2020 pukul 10 WIB, maka persiapan presbiter atau sermon dilaksanakan pada hari Selasa 21 Juli 2020 pukul 18 WIB. Mohon kehadiran presbiter pada persiapan tersebut. Peneguhan sidi akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi katekisasi tahun ajaran 2019-2020 GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar pada hari Minggu 26 Juli 2020 pukul 10 WIB bertempat di gedung gereja. Dimohon kehadiran para katekisasi serta orang tua pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 pukul 15 WIB pada percakapan lisan dan gladi resik. Demikian untuk diketahui. Yang kelima, pendaftaran kelas katekisasi disampaikan kepada warga jemaat yang akan mengikuti kelas katekisasi ini, baik reguler maupun khusus. Pendaftaran reguler 1 tahun untuk yang masih sekolah, dan katekisasi khusus selama 3 bulan untuk yang sudah bekerja. Agar mendaftarkan diri dan mengambil formulir ke kantor sekretariat gereja setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 10 WIB, mengisi formulir dan membawa kelengkapan sebagai berikut: fotokopi surat baptis, fotokopi akte kelahiran, pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Bagi warga jemaat simpatisan, membayar administrasi sebesar 100.000. Kelas katekisasi ini akan dimulai pada tanggal 2 Agustus 2020. Demikian untuk diketahui bersama. Nomor 6. Ucapan selamat hari ulang tahun. Presbiter dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun atau kelahiran pada minggu berjalan ini. Firman Tuhan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu
haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Diambil dari Ulangan 5 ayat 33. Demikian warta bacaan untuk sepekan ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Ulangan dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.